Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran statika struktur kelompok 2 Prodi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2024 Universitas Negeri Yogyakarta yang beranggotakan saya Safa Veranika dengan NIM 240507300050. Saya Dava Ananta dengan NIM 240507300046. Saya Aisdi Masaputra dengan NIM 240507300044. Saya Ahmad Muntaib dengan NIM 240507300039. Saya Arvin Kholis dengan NIM 240507300046. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mempelajari dengan metode ilustrasi tentang menghitung reaksi dengan dua beban titik. Yuk kita mulai. Sebelum kita memulai ilustrasi kali ini, lebih baiknya kita memahami apa yang dimaksud reaksi dua beban titik dalam mekanika teknik. Reaksi merupakan gaya yang diberikan oleh tumpuan untuk menahan gaya luar seperti beban yang bekerja pada struktur, misalnya balok. Nah, kalau kita punya balok sederhana dengan dua tumpuan A dan B dan ada dua beban titik yang bekerja di atasnya, maka masing-masing tumpuan akan memberikan reaksi agar sistem tetap seimbang. Nah, apa sih yang terjadi misal ada reaksi dua beban titik yang akan menghasilkan? Yang pertama, ada gaya vertikal ke bawah akibat beban. Yang kedua, ada momen terhadap tumpuan. Dan yang ketiga, sistem perlu seimbang supaya balok tidak jatuh atau bergetar. Nah, mari kita ilustrasikan pada alat peraga berikut. Soal yang pertama yaitu dengan dua beban, yaitu beban pertama dengan, kita asumsikan beban pertama dengan berat 8 kg. Lalu beban kedua dengan berat 5 kg. Jarak antara titik A dengan titik B yaitu 8 meter. Lalu jarak titik B dengan titik C 12 meter. Dan jarak titik C ke titik D itu 8 meter. Nah, untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, tadi kan sudah diilustrasikan oleh teman kita. Mari kita bahas soal yang ada di papan tulis tersebut. Di sini terdapat reaksi tumpuan. Kita dapat mengerjakannya. Yang pertama, kita dapat menentukan titiknya terlebih dahulu. Permisalan di sini terdapat titik A, sini titik B, C, dan di sini titik D. Yang kedua, kita dapat menentukan reaksi. Dikarenakan di sini tumpuan bukan roll, maka terdapat reaksi horizontal dan juga vertikal di titik A. Maka kita dapat tuliskan di sini reaksi horizontal di titik A dan reaksi vertikal di titik A. Sedangkan di titik D terdapat hanya reaksi vertikal dikarenakan di titik D tersebut tumpuannya berupa roll. Jadi kita dapat tuliskan di sini reaksi vertikal di titik D. Kemudian kita dapat melakukan pengerjaan soal, penyelesaian soal. Yang pertama, sigma momen di titik A, dimana kita tahu sigma momen di titik A harus berupa 0. Maka sini 0 kita hitung dari arah kiri terlebih dahulu supaya kita mudah memahaminya. Di sini ada reaksi vertikal, maka di sini RVA dikali 0 jaraknya. Kemudian di sini terdapat reaksi 8 kilo yang searah jarum jam di titik A, maka di sini positif 8 dikali 6, di mana 8 itu masanya dan juga dikali 6 jaraknya. Kemudian ada gaya 5 kilo karena searah ke titik A, maka di sini juga positif 5 dikali jaraknya 6 ditambah 12, maka 5 dikali 18. Kemudian di sini ada reaksi RVD
karena arah RVD ke atas, kita permisalkan tadi di awal, maka arahnya berlawanan jarum jam dari titik A, maka di sini negatif. RVD kali jaraknya 8 tambah 12 tambah 6 sama dengan 26. Baik, selanjutnya karena di sini RVD-nya negatif, kita pindah ruaskan, kita pindah ke sini. RVD keluar, RVD-nya 26, maka kita bagi 26. Kemudian 8 dikali 6 sama dengan 48. Kemudian ditambah 5 dikali 18, hasilnya 90. Kita jumlahkan. Di sini 8 13 dibagi 26, hasilnya 5,3. Selanjutnya kita dapat cari sigma momen di titik D. Sigma momen di titik D harus sama dengan 0. Maka di sini kita dapat tuliskan 0. Kita hitung dari kiri seperti yang di awal supaya tidak bingung. Di sini terdapat reaksi vertikal di titik A, maka di sini RVA dikalikan jaraknya dari titik A ke titik D sama dengan 26. Kemudian ada massa 9 kg ke titik D, maka ini berlawanan arah jarum jam, maka di sini negatif. 8 dikali jaraknya 12 ditambah 8, hasilnya 20. Kemudian 5 dikali 8, karena berlawanan kita tulis negatif juga. 5 dikali 8, kemudian tambah RVD dikali 0. Baik, selanjutnya kita dapat tuliskan karena RVA di sini positif, maka yang kita pindah ruaskan yang bagian sininya. Di sini kita tuliskan RVA per 26 dari RVA jaraknya ini tadi, kemudian 8 dikali 20, hasilnya 160. Ini positif karena kita pindah ruaskan tadi, maka yang negatif jadi positif. Jadi ini ditambah 5 dikali 8 sama dengan 40, hasilnya 200 dibagi 26 sama dengan 7,6. Baik, kita dapat menyelesaikan soal tersebut, maka kita dapat melakukan pembuktian bahwa cara yang kita gunakan ini benar. Maka kita dapat menggunakan jumlah gaya vertikal sama dengan 0, dimana gaya vertikal ini sama dengan 0, maka kita harus jumlahkan semua gaya yang ada, yang nantinya harusnya sama dengan 0. Jika bukan 0, maka ada salah di perhitungannya. Mari kita hitung dari sebelah kiri. Di sini ada RVA, kita hitung tadi RVA gayanya 7,6, maka kita dapat bulatkan menjadi 8. Karena 6 melebihi 5, maka kita bulatkan menjadi 8. Kemudian ada gaya 8 kilo ke bawah, maka di sini dikurang 8, dan juga ada gaya 5 kilo ke bawah, kita dikurang 5. Kemudian ada gaya RVD, karena ini positif maka kita jumlahkan 5, maka hasilnya 0. Jadi karena hasilnya 0, maka perhitungan yang kita lakukan di sini benar. Terima kasih. Nah, gimana nih teman-teman? Udah dipahami bukan? Jadi kesimpulannya, reaksi pada balok dengan dua beban merupakan gaya yang muncul di tempat untuk menjaga keseimbangan struktur terhadap dua gaya terpusat. Kita menyelesaikan dengan analisis statika menggunakan prinsip gaya dan momentum. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan pada pembahasan reaksi dua beban titik pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.